hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik saat siswa berada di rumah maupun di luar rumah. Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah respon seseorang atau biasa disebut organisme terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit sistem, pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungannya. Yang kedua yaitu manfaat menjalankan pola hidup sehat. Pola hidup sehat memiliki banyak sekali manfaat yang sangat penting untuk kesehatan tubuh, baik secara fisik maupun mental. Adapun manfaat pola hidup sehat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga imunitas tubuh. Pola hidup sehat yang dibangun secara berkelanjutan akan berpengaruh langsung pada kondisi daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan tubuh dapat menekan paparan virus dan bakteri yang berpotensi menyerang sistem imunitas bagian tubuhnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan stamina dan energi. Pola makanan yang teratur dan rajin, berolahraga yang diterapkan selama menjalani pola hidup sehat dapat membuat produksi energi yang meningkat. Pasalnya, keteraturan tersebut membuat proses metabolisme tubuh lebih optimal sehingga meningkatkan energi dan stamina tubuh. Yang keempat, memperbaiki kualitas tidur. Salah satu pola hidup sehat adalah beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bukan hanya mengacu pada kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Menjalani pola hidup sehat dapat memperbaiki kualitas tidur yang baik yang biasanya dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan berat badan dan kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu. Yang terakhir ada menjaga kesehatan mental. Budaya hidup sehat yang dijalani mampu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mental. Orang-orang yang konsisten menjalankan budaya hidup sehat cenderung lebih mampu mengelola stres dan menjaga suasana hati. Hal tersebut terjadi karena ketika seseorang makan teratur dan cukup beristirahatnya, suasana hati akan lebih terkendali, apalagi jika ditambah berolahraga, bisa memperoleh peningkatan produksi hormon endorfin yang membuat hati merasa lebih gembira. Yang ketiga yaitu tujuan pola hidup sehat. Tujuan pola hidup sehat dapat bisa dikatakan hidup sehat dan awet muda tentunya menjadi keinginan setiap orang. Namun tidak banyak orang yang mendapatkannya. Salah satu alasannya karena sering kali melakukan kebiasaan buruk yang menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Jika menginginkan tubuh sehat dan tetap awet muda, harus didukung dengan usaha. Seperti yang diketahui, pola hidup sehat merupakan suatu usaha seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dengan cara mengubah gaya hidup. Nah, di sini saya menjelaskan tentang pola hidup sehat yang dilakukan dengan beberapa tujuan utama, yaitu antara lain yang pertama ada memiliki tubuh yang sehat, yang kedua ada terhindar dari suatu penyakit sehingga dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang, yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir cara menerapkan pola hidup sehat.
kedua ada evaluasi aktivitas fisik. Itu seberapa sering sih kita berolahraga, seberapa jauh kita bisa mengelilingi berjalan perumahan. Mengevaluasi kebiasaan fisik bisa membantu menentukan beberapa lama durasi olahraga tersebut yang baik untuk tubuh. Sebab karena terlalu memaksakan kemampuan tubuh berolahraga tentu akan ada berakibat fatal bagi dalam tubuh tersebut. Yang terakhir ada periksa kesehatan sosial, memastikan diri selalu dikelilingi oleh keluarga dan teman yang mendukung, memiliki pengaruh terhadap kualitas kesehatan. Hal ini karena tanpa disadari memiliki hubungan yang kurang harmonis dapat berdampak pada kesehatan tubuh, terutama kesehatan mental. Oke, next slide. Oke, mungkin tadi saya sudah menjabarkan tentang penerapan pola hidup sehat. Mungkin teman-teman ada yang di sini ada yang ingin ditanyakan? Tujuan utama dari pola hidup sehat itu untuk apa sih? Coba boleh di next slide kita kasih Pak. Yang tujuan pola hidup sehat. Nanya bawahnya. Oke. Pertanyaannya tadi sebutkan beberapa tujuan utama ya dari pola hidup sehat. Seperti yang sudah dijelaskan di sini, yaitu kita tentu saja harus memiliki tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua, ada terdiri dari suatu penyakit sehingga dapat membuat pikiran itu akan menjadi lebih tenang. Yang ketiga, tujuan utama yang terakhir yaitu ada pola hidup sehat ya, secara sehat jasmani dan rohani. Tentu saja perubahan aktivitas ini tentunya akan lebih utama ketika dalam tujuan pola hidup sehat itu akan berubah. Gimana? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke. Bagaimana cara menerapkan pola hidup sehat? Boleh dari kata suka pas kita di materinya yang terakhir. Lanjut. Nah, ini sih yang tadi kita jelasin kayak bagaimana sih cara menerapkan pola hidup sehat. Nah, yang pertama itu mengetahui kondisi kesehatan. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi bahwasannya dalam keadaan tubuh dapat merancang mengubah pola hidup sehat yang tepat dan sesuai sebelumnya. Biasanya sih kalau kita mengetahui kondisi kesehatan ya, kalau ingin kita mau adaptasi, ya tentu aja sih kita harus konsultasi ke dokter sebelumnya kalau kita ingin memulai habit yang baru dengan pola hidup sehat yang baru di saat ini. Terus juga evaluasi aktivitas fisik. Nah, kayak tadi kan saya sudah menjelaskan kayak seberapa sering sih kita berolahraga dan seberapa jauh kita bisa berjalan mengelilingi perumahan ketika berolahraga. Nah, tentu saja kita dengan cara berolahraga pasti tentunya akan membuat hidup kita akan menjadi lebih sehat. Pasti tujuannya akan seperti itu. Akan tetapi kalau kita memaksakan keadaan tubuh dengan durasi yang lama ketika berolahraga, itu terlalu memaksakan kemampuan tubuh yang bisa berakibat fatal. Jadi sehat itu boleh, tapi lihat dulu kemampuan dalam tubuhnya itu seperti apa. Apakah kita sanggup atau tidak. Jadi olahraga itu nggak bisa maksain kita buat supaya sehat terus, tapi kenali juga isi badan kita ketika kita berolahraga itu. Nah, yang ketiga, periksa kesehatan sosial. Memastikan diri selalu dikelilingi oleh keluarga dan teman yang mendukung, memiliki pengaruh terhadap kualitas kesehatan. Nah, hal ini